Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali kita dipertemukan pada malam hari ini dalam renungan malam ini. Menjelang kita menutup hari yang indah ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih, penyertaan dan pemeliharaannya yang telah kita rasakan sepanjang hari ini. Mungkin ada sukacita yang kita alami, mungkin juga ada pergumulan yang masih kita bawa. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui renungan malam ini, iman kita dikuatkan, hati kita dipenuhi damai sejahtera, dan kita dapat beristirahat dengan tenang. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan hingga malam hari ini. Terima kasih karena sepanjang hari ini tangan-Mu tetap menyertai, melindungi dan memelihara kami. Meskipun mungkin kami melewati berbagai tantangan, pergumulan dan kelelahan. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang yang menerangi setiap langkah kami dan memberikan pengharapan di tengah segala keadaan. Bapa, kami menyerahkan seluruh pikiran, kekhawatiran dan beban yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan ini, kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan menguatkan kami untuk terus berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita malam ini terdapat dalam kitab Kejadian, pasal 1 ayatnya yang pertama, tertulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memahami makna ayat ini, mari kita melihat konteks dari kitab Kejadian ini, di mana kitab Kejadian pasal 1 adalah pembukaan dari seluruh Alkitab. Menariknya, Alkitab tidak dimulai dengan memperkenalkan manusia, gunung, lautan, atau bahkan bumi. Firman Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan Allah. Alkitab tidak berusaha membuktikan keberadaan Allah, melainkan menyatakan bahwa Allah sudah ada sejak semula. Artinya, sebelum waktu dimulai, Allah sudah ada. Sebelum matahari bersinar, Allah sudah ada. Sebelum bumi terbentuk, Allah sudah ada. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah ada. Dan jika Allah sudah ada sebelum segala sesuatu, maka kita juga dapat memahami bahwa sebelum masalah kita ada, Allah sudah ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah tidak pernah datang lebih dahulu daripada Tuhan. Penyakit tidak lebih tua daripada kuasa Tuhan. Kesulitan ekonomi tidak lebih besar daripada hikmat Tuhan. Air mata kita tidak pernah lebih dahulu daripada kasih Tuhan. Inilah pengharapan yang diberikan oleh Kejadian pasal 1 ayat 1. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca ayat berikutnya, bumi pada waktu itu belum berbentuk dan kosong. Keadaan tampak gelap dan tidak teratur. Namun Allah tidak panik. Allah tidak berkata bahwa semuanya sudah terlambat. Sebaliknya, dari keadaan yang kosong dan gelap itu, Tuhan mulai bekerja. Dengan firman-Nya, terang hadir, kehidupan muncul, keindahan tercipta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah seringkali hidup kita juga terasa seperti itu? Ada saat-saat ketika semuanya tampak berantakan, harapan terasa jauh, doa seolah belum dijawab. Kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih melihat keadaanku? Jawabannya adalah ya. Allah yang menciptakan alam semesta dari keadaan yang belum berbentuk adalah Allah yang sanggup menata kembali hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kali masalah datang tanpa kita duga. Telepon yang membawa kabar buruk, hasil pemeriksaan dokter, usaha yang mengalami kerugian, konflik dalam keluarga,
kehilangan orang yang kita kasihi. Semuanya itu mungkin mengejutkan kita, tetapi tidak pernah mengejutkan Tuhan. Sebelum kita mengetahuinya, Tuhan sudah mengetahuinya. Sebelum kita menangis, Tuhan sudah melihat air mata kita. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah mengetahui isi hati kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan terlambat datang menolong. Dia melihat seluruh perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak kecil yang sedang naik kapal bersama ayahnya. Tiba-tiba badai besar datang. Para penumpang mulai panik. Namun anak kecil itu tetap tenang. Seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak takut?" Anak itu menjawab, "Karena ayahku yang mengemudikan kapal ini." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita juga memiliki Bapa di sorga yang memegang kendali atas hidup kita? Mungkin kita tidak mengerti mengapa badai datang. Mungkin kita belum melihat jalan keluarnya. Tetapi kita mengenal pribadi yang memegang kemudi kehidupan kita. Dan dia tidak pernah gagal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini sebelum kita tidur, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, masalah apa yang sedang memenuhi pikiran kita? Apakah kita lebih banyak memikirkan besarnya masalah kita daripada besarnya Allah? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengubah cara pandang kita. Jangan memulai dengan melihat masalah, mulailah dengan melihat Allah. Karena ketika kita melihat Allah terlebih dahulu, kita akan menyadari bahwa tidak ada persoalan yang berada di luar kuasanya. Mungkin jawaban doa belum datang hari ini. Mungkin pintu yang kita harapkan masih tertutup. Tetapi jangan kehilangan iman. Allah yang sudah ada sebelum dunia diciptakan masih bekerja sampai hari ini. Dia tidak pernah gagal menggenapi rencananya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan malam ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa sebelum segala sesuatu ada, Engkau sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, Engkau telah berkuasa. Dan sebelum setiap masalah dalam hidup kami muncul, Engkau telah mengetahuinya semuanya dan tetap memegang kendali atas kehidupan kami. Tuhan, malam ini kami datang kepadamu dengan segala beban yang kami pikul. Engkau mengenal setiap pergumulan kami. Engkau mengetahui air mata yang tidak dilihat orang lain. Doa-doa yang kami panjatkan dalam kesunyian dan kekhawatiran yang memenuhi hati kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, kami menyerahkan setiap persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, kiranya Engkau membuka jalan yang belum pernah mereka lihat. Bagi mereka yang sedang sakit, jamahlah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan berikan kekuatan serta kesembuhan menurut kehendak-Mu. Bagi yang sedang menghadapi persoalan dalam keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan maupun pelayanan, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, penghiburan dan jalan keluar yang ajaib. Ajarlah kami untuk tidak lebih memandang besarnya masalah kami daripada kebesaran-Mu. Ketika hati kami mulai takut, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagimu dan tidak ada persoalan yang berada di luar kuasa-Mu. Saat kami akan beristirahat malam ini, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam pemeliharaan-Mu. Lindungilah kami sepanjang malam ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit, dan segala yang jahat. Berikan kami tidur yang nyenyak, tubuh yang dipulihkan, serta hati yang dipenuhi damai sejahtera-Mu. Jika esok pagi Engkau masih mengaruniakan kehidupan kepada kami, bangunkanlah kami dengan iman yang baru, pengharapan yang baru, dan keyakinan yang teguh bahwa Engkau akan terus berjalan bersama kami. Mampukan kami menjalani hari yang baru dengan hati yang percaya, sebab kami tahu bahwa Allah yang sudah ada sebelum masalah kami ada, akan tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena kami tidak berjalan sendirian. Kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong. Kasih-Mu tidak pernah berakhir dan rencana-Mu selalu indah pada waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini tidurlah dengan damai, bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena kita tahu bahwa Allah sudah ada sebelum masalah itu datang, dan Dia tetap memegang kendali atas hidup kita sampai hari ini. Mari kita serahkan seluruh beban kita kepadanya dan percayalah kepadanya, dan biarkan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga dimanapun berada. Sampai jumpa dalam renungan malam berikutnya. Shalom.